warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik dengan kunci, observer, dan coach. Saya Sukma Fafilia Amarwati dari SDN 2 Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Dan saya Isrinda Fitria Dewi dari SDN 2 Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Dan saya Titin Musriati SPD dari SDN 1 Kurejo, Kabupaten Lamongan. Dan saya Puji Ahmad Nurkolis dari SD Negeri 1 Kurejo, Kabupaten Lamongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukma. Waalaikumsalam, Pak Puji. Gimana Bu Sukma kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Puji, kabarnya baik. Jenengan gimana kabarnya Pak Puji? Alhamdulillah baik juga Bu Sukma. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Sukma ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Bu Sukma, saya pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu Sukma memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Sukma adalah kompetensi. Apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Puji, tentunya saya akan mengembangkan dalam hal mendengarkan ya Pak. Dalam hal mendengarkan ini, saya ingin kembangkan tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran Pak Puji, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, tentunya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Pak Puji yaitu tentang mendengarkan aktif Pak Puji. Kemudian saya akan mengajukan sebuah pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sukma dalam proses coaching kali ini? Nah, saya sih untuk indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan atau saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan tadi, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Kemudian coaching dapat menyelesaikan Pak ya, menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara ataupun langkah-langkahnya seperti apa gitu Pak Puji. Oke, cukup ya untuk pra-observasi kali ini. Silahkan Bu Sukma melakukan Bu Sukma melakukan coaching terhadap coachee. Ya. Baik Pak Puji, terima kasih Pak Puji. Sama-sama Bu Sukma. Assalamualaikum Bu Rinda. Waalaikumsalam, Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, Bu Lia. Bu Lia sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu Rinda. Oh iya Bu Rinda, saya dengar jenengan mau menyampaikan sesuatu. Apa yang mau diceritakan Bu Rinda? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Oh, permasalahan di sekolah jenengan. Iya. Baik Bu Rinda, kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu Rinda. Silahkan Bu Rinda menceritakan apa yang ingin jenengan ceritakan. Begini Bu Lia, di sekolah saya tuh saya melihat siswa ini tuh kayak merasa bosan loh Bu. Untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan
yang ada di sekolah, kayak misalnya ada yang kurang fokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas. Nah, di depan sekolah itu kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media tersebut. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang merasa bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu Dinda, berarti di sekolah jenengan itu masih banyak guru yang mengajarnya itu cara pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu ya Bu Dinda ya? Betul Pak, betul Bu. Pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, katanya setelah lihat, tanya sama siswanya gimana nih pembelajaran. Ya gitu Pak, males kayak gini. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Iya, iya, baik Bu Dinda. Kira-kira apa yang jenengan ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu Dinda? Saya itu pengen adanya pembelajaran. Saya itu pengen adanya perubahan gitu loh Pak. Kamu langsung Pembelajaran gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu tuh lebih diubah sedikit mungkin ya Bu ya, dengan menggunakan metode atau model media yang ada di sekolah. Yang ada di sekitar sekolah lah Bu, seperti tadi yang di lapangan itu tadi, tidak harus monoton di dalam kelas. jadi memanfaatkan media yang ada gitu ya Bu Dinda ya. Jadi yang ini Anda lakukan itu untuk perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya gitu Bu Dinda ya. Betul Bu ya. Oke, oke. Nah Bu Dinda, perubahan yang seperti apa yang jenengan harapkan dari rekan-rekan sejawat jenengan Bu Dinda? Ya, perubahan yang menuju yang lebih baik Bu, seperti menggunakan metode model yang bervariasi, terus memanfaatkan media yang ada di sekolah dengan cara memaksimalkan media yang ada, tapi yang tersedia di sekolah itu kurang dimanfaatkan oleh teman-teman kuliah. Oh, jadi pembelajaran yang bervariasi ya Bu. Nah, untuk pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah jenengan itu sudah mencapai level berapa Bu Dinda? Mungkin kalau di levelnya masih sekitar 5-6 Bu, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah, pengembangan menggunakan teknologi itu, PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar masih belajar begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah, tidak maksimal, dan menggunakan media dan metode gitu-gitu aja Bu. Oh, baik Bu Dinda. Berarti kalau level yang Anda harapkan itu yang ingin jenengan harapkan dari teman-teman jenengan itu berapa? Nah, sepertinya nggak terlalu banyak Bu, karena kita kan sedang berusaha nih Bu ya, berusaha Merintis, untuk ya. tidak signifikan ya, sekitar 7, syukur-syukur bisa 9 Bu. Tapi bingung cara memulainya seperti apa Bu, saya ini Bu. Nah, kalau begitu Bu Linda, mungkin untuk langkah-langkah yang Ibu akan lakukan dalam membantu guru-guru tersebut, mungkin jenengan akan lakukan apa untuk membantu perubahan pembelajaran itu? Langkah-langkah saya mungkin yang pertama ya, saya mendiskusikan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan saya mungkin Bu, terus pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, saya akan melakukan pendampingan. Terus ada melakukan monitoring seperti itu mungkin Bu. Terus tidak lupa meminta izin kepada kepala sekolah juga. Jadi melakukan monitoring ya Bu. Okay. Selain monitoring Bu Linda ya, apa ada strategi lain Bu yang jenengan lakukan untuk melakukan perubahan kepada teman-teman jenengan? Sepertinya kalau biar ada di mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu, biar maksudnya untuk semua guru. Kalau tadi monitoring kan untuk beberapa guru, nah kita kan dalam skala besar ya bisa melakukan workshop tadi. Gitu. Baik Bu Linda. Tadi apa monitoring yang ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini Bu Linda, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strategi yang dilakukan itu yang mana? Kayaknya lebih ke monitoring dulu ya Bu ya, karena juga workshop. Nah, kira-kira yang karena kalau monitoring ini kan sasarannya yang pengen
mau ada perubahan. Jadi yang kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutannya dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengennya melakukan monitoring ini yang benar-benar mau melakukannya dengan perubahan itu. Maksudnya mengajak teman-teman yang mau melakukan perubahan gitu ya Bu Linda. Nah, kira-kira siapa itu Bu Linda yang mau membantunya dengan? Saya punya temen ini tuh dia jago banget IT Bu. Mungkin nanti kita bisa membantu saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekannya saya seperti apa ya dengan Bu Ani. Nanti di situ akan dibantu saya dalam melakukan monitoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak itu mencakupnya. Oh, jadi akan lebih banyak tercakup. Jadi jangan mengajak teman tadi ya. Oke. Baik Bu Rinda, berarti nanti Bu Rinda akan mengadakan sebuah kolaboratif dengan rekan guru yang lain gitu Bu Nggih? Betul Bu Lia. Saya akan berkooperasi dengan teman-teman sefrekuensi tentunya ya Bu Lia ya. Iya. Itu ya Bu Rinda. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara Bu, di penghujung percakapan hari ini. Apa sih yang Bu Rinda dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ada sedikit gambaran ya Bu Lia ya. Gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan. Untuk memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu dengan cara monitoring. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan. Begitulah, saya sudah tidak sabar ini ingin melihat cerita dari Bu Rinda tentang kegiatan tadi yang dengan lakukan untuk melakukan monitoring tadi Bu Rinda. Baik Bu Rinda, kita cukupkan dulu ya, sampai di sini dulu untuk percakapan kita hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Rinda. Terima kasih Bu Lia. Lain waktu kita mohon untuk diluangkan ya untuk mendengarkan cerita-cerita kelanjutannya bagaimana. Baik, saya penasaran sekali juga soalnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rinda. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Sukma, bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar tadi? Alhamdulillah Pak Puji sudah berjalan dengan baik dan lancar seperti itu Pak Puji. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Puji tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Sukma. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat Bu Sukma itu melakukan coaching terkait indikator tercapaiannya? Oke. Tadi selama saya melakukan coaching Pak Puji, saya sudah melakukan percakapan atau coaching dengan alutirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Puji tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak Puji. Baik, jadi Bu Sukma sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Bu Sukma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Puji, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Puji, kemudian sudah mengarahkan Puji untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Sukma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Puji agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Puji. Ibu sudah fokus terhadap Puji. Arahnya di situ sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji ya, luar biasa sekali Bu Sukma ya. Terima kasih Pak Puji. Ya, apa yang Ibu tadi sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Pak
Oh iya, satu lagi ya Bu, boleh Ibu depannya untuk kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Puji, tentunya saya ingin memperdalam atau mendalami tentang memahami alur-titer tersebut lagi, supaya nanti ke depannya saya lebih bisa melakukan sebuah kucing itu lebih sempurna, lebih baik lagi, seperti itu Pak Puji. Baik Bu, jadi luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya Ya, alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. ya, Oke, terima kasih Bu Sukma sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur tita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Puji. Ya, sama-sama Bu Sukma.